Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Del Rohim dengan NIM 120 190 090 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini, saya akan presentasikan penerapan prinsip Kaizen untuk meminimalisir waste atau hal yang tidak berguna pada pembuatan aci telur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Kaizen itu sendiri. Jika diartikan dari bahasa Jepang, Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Metodologi Kaizen merupakan sebuah pendekatan yang mendorong peningkatan dalam suatu organisasi. Hal tersebut berawal dari perubahan yang positif secara konstan dan teratur. Prinsip dari metode Kaizen adalah semua hal tidak ada yang terbaik, tetapi lebih baik adalah sebuah kewajiban. Terdapat beberapa konsep metode pada Kaizen sendiri antara lain 3M, mudah, murah, dan muri, 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, serta PDCA dan 5W+H. Penerapan Kaizen. Terdapat 6 langkah penerapan Kaizen. Yang pertama, menemukan potensi perbaikan. Yang kedua, menganalisis metode yang digunakan saat ini. Yang ketiga, mencetuskan ide orisinal. Yang keempat, menyusun rencana penerapan. Yang kelima, menerapkan rencana. Dan yang terakhir, mengevaluasi metode baru. Terdapat 8 pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah. Yang pertama, defects. Yang kedua, overproduction. Yang ketiga, waiting. Yang keempat, non-utilized talent. Yang kelima, ada transportation, inventory, motion, serta extra processing. Atau orang biasa menyingkatnya dengan kata-kata downtime. Kali ini saya akan menganalisis metode yang digunakan pada pembuatan aci telur. Yang pertama, operator mengambil aci yang sudah digoreng. Yang kedua, operator mencampurkan aci yang telah digoreng dengan telur yang sudah diaduk. Yang ketiga, operator memasukkan aci yang telah dilumuri telur ke dalam penggorengan. Yang keempat, operator mengambil aci telur yang sudah matang, lalu ditiriskan. Yang kelima, operator mengambil cup dari box. Yang keenam, operator memasukkan aci yang sudah matang ke dalam cup. Yang terakhir, operator mengambil plastik dan memasukkan ke dalam plastik. Untuk mencetuskan ide orisinil, kita harus mengetahui 4 pokok pembahasan. Ada masalah, ada alasan, ada efek, serta yang terakhir ada solusi. Permasalahannya di sini adalah operator mengalami kewalahan dalam melayani para pembeli karena tata letak dari barang-barang atau benda kerja yang ada di meja kerja tidak tertata dan teratur. Sehingga banyak pekerjaan yang sangat membuang waktu. Sehingga pekerjaan tersebut menjadi lama. Efek dari itu semua adalah banyak pelanggan yang menunggu dalam waktu yang cukup lama, sehingga membuat para pelanggan tidak kembali lagi. Karena pelanggan berpikir bahwasanya ada tempat yang lebih baik, dan ada tempat yang waktu pembuatannya lebih cepat dari tempat ini gitu. Solusinya membuat rencana pekerjaan untuk memudahkan pekerjaan dan bekerja lebih efisien serta efektif tanpa ada waste atau pemborosan. Yang pertama kita akan melakukan penyusunan rencana pekerjaan. Terdapat konsep 5S. Konsep 5S itu sendiri adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan lingkungan kerja secara berkala untuk meningkatkan kinerja baik secara menyeluruh maupun sebagian. Konsep 5S ini terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, di mana Seiri itu memisahkan benda-benda yang penting dan tidak penting, Seiton itu mengatur posisi benda sesuai porsinya, Seiso menyingkirkan benda yang sekiranya akan mengganggu pekerjaan, Seiketsu menyetandarkan prosedur kerja supaya tetap aman dan nyaman, Shitsuke melakukan langkah-langkah sebelumnya secara disiplin dan berurutan. Maksud dari Shitsuke ini, setelah kita membuat poin 1-4, Seiri, Seiton, Seiso, dan Seiketsu, dibuatlah Shitsuke agar tidak terjadi pemborosan. Lalu kita menerapkan rencana. Di sini dapat kita lihat sebelum kita menerapkan prinsip Kaizen ya. Kita lihat operator banyak membuang waktu dengan pekerjaan yang tidak perlu, seperti mengambil atau menjangkau ke tempat lain.
sehingga membutuhkan waktu yang banyak dan pemborosan yang sangat banyak. Dapat kita lihat lagi, terdapat barang yang tidak berguna yang ditempatkan tidak pada tempatnya gitu. Seharusnya itu untuk benda kerja yang dibutuhkan, tetapi diletakkan benda yang tidak berguna. Lalu kita lihat lagi, terdapat barang-barang yang seharusnya berdekatan agar mudah dijangkau, akan tetapi dibuat berjauhan, sehingga menjadikan waktu tidak efisien. Kita lihat setelah Kaizen. Yang pertama, memisahkan benda yang tidak penting. Sudah kita lihat di sini, setiap benda kerja sudah disortir supaya lebih tertata, serta mudah dijangkau, dan lebih mengefisiensi waktu kerjanya. Yang kedua, Seiton. Dapat kita lihat, Seiton kan mengatur posisi sesuai dengan porsinya. Di sini dapat kita lihat pada gambar bahwasanya botol-botol untuk saus, untuk sambal, serta cup untuk mewadahi si aci telurnya sudah disusun berdasarkan porsinya sehingga mudah dijangkau, tidak bercarian lagi, tidak mengambil di tempat yang lebih jauh lagi seperti itu. Yang ketiga ada seiso, di mana seiso ini kan menyingkirkan benda yang dirasa mengganggu ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti kita lihat pada gambar, lap tangan yang dipegang operator itu kan sudah digunakan untuk mengelap meja kerja sebelumnya. Sehingganya dapat diletakkan lebih jauh dari benda yang paling sering digunakan, sehingganya tidak mengganggu pekerjaan si operator. Yang keempat ada seiketsu. Bisa kita lihat di sini. Kerjaan tetap aman dan nyaman. Kita lihat, di situ ada adukan telur yang diletakkan dekat kompor. Itu supaya apa? Supaya mengefisiensi waktu. Ketika mengambil aci, lalu mencelupkan ke dalam adukan telur, itu dapat langsung masuk ke penggorengan. Sehingga itu lebih mengefisiensi waktu. Setelah prosedur sebelumnya poin 1-4 kita lakukan, maka yang terakhir adalah Shitsuke. Kita membuat prosedur lagi secara berurutan gitu. Yang pertama, operator mengambil aci yang sudah digoreng. Yang kedua, operator mencampurkan aci yang telah digoreng dengan telur yang sudah diaduk. Operator memasukkan aci yang telah dilumuri dengan telur ke dalam penggorengan. Operator mengambil aci telur yang sudah matang lalu ditiriskan. Yang kelima, operator memasukkan aci yang sudah matang ke dalam cup dan mewadahi ke dalam plastik. Dalam hal evaluasi metode baru, dapat kita lihat terdapat beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama dapat meminimalisir risiko kehilangan waktu dan juga kelelahan kerja dalam menjangkau hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, keterlihatan operator meningkat. Mengapa bisa meningkat? Karena barang itu sudah tertata berdasarkan porsinya, sehingga operator tidak perlu kebingungan untuk mencari barang tersebut. Yang ketiga, karena waktu yang lebih efisien tersebut, maka pelanggan akan terus berdatangan. Karena pelanggan berpikir bahwasanya, wah, di sini saya nggak sia-sia nih nunggu. Gitu. Yang keempat, kenyamanan operator lebih terjamin karena kerja menjadi lebih tertata dan lebih rapi. Yang kelima, keamanan terhadap barang-barang pun lebih safety, karena kita nggak takut untuk kesenggol dong. Sehingga membuat tempat meja kerja tuh menjadi lebih rapi dan tidak mudah kotor karena tumpahan-tumpahan dari barang-barang tersebut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya berpikir secara sistematis pada keseluruhan bagian dari proses itu sangat penting pada metode Kaizen. Metode Kaizen juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan, tetapi terus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Setelah kita lihat dari permasalahan yang cukup banyak gitu ya, yang cukup membuang waktu, cukup banyak pemborosannya, maka kita gunakan prinsip 5S, yaitu Seiri Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Mengapa kita menggunakan itu? Karena supaya waktu kerja kita tuh lebih efisien, serta kita bisa mengurangi kelalaian kerja. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.